warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agi Palendra dengan NIM 243111237. Di sini kita akan membuat video tugas anatomi topografi tentang regio scapula humeri dan musculus eksternal beserta teman-teman saya. Saya lalu Muhammad Angli Saputra dengan NIM 243111256. Perkenalkan, nama saya Enzaini Fajri dengan NIM 243111263. Nama saya Wira Pratama dengan NIM 243111272. Husnul Mujahidin Aksa NIM 243111253. Saya Aldi Muhammad Guntur dengan NIM 243111260. Perkenalkan, nama saya Sofian Haris dengan NIM 24311 kelas 4G. Saya Muhammad Erol Mukmin NIM 243111262 dari kelas G. Nama saya Muhammad Fakiza Mahari dengan NIM 243111252. Saya Muhammad Rifulullah dengan NIM 243111247. Di bagian situ ada saraf juga, ada nerve, neck muscle, ventral part, Bagian ventralnya, bagian flexor. ini ada musculus sternomandibula, ini Kemudian di bagian bawahnya ada musculus sternomastoideus. nah ini digunakan sebagai otot untuk menelan makanan. Nah, Ini tadi ada musculus sternoideus, musculus Hyoideus dan musculus sternohyoideus. Nah, ini semuanya digunakan untuk sebagai otot menelan makanan. Jadi yang berfungsi untuk memasukkan makanan, mengkontraksi itu adalah ototnya dari kerongkongan, dari kerongkongan. dari tenggorokan. Nah ini bagian bawahnya ada musculus flexor head and neck di sini. Ini digunakan untuk Mengangkat kepala, menurunkan kepala. ada musculus sternomandibula, kemudian musculus sternomastoideus. Bagian bawah, kemudian untuk motoris muscle, Untuk os hyoidea, tulang hyoidea di bagian sini ada musculus sternohyoideus dan musculus sternohyoideus, hyoid dan hyo. Bagian atasnya ada musculus homohyoideus. Nah, ini semua melengket pada os hyoidea ya, makanya namanya ada semua hyoideusnya. Nah untuk nervus di area cervicalis, ini bagian-bagiannya. nah ini yang cervicalis tadi. Jadi semua itu sebenarnya ada 8. Nah ini bagian 3, 4, 5, 6. Ini kalau dibuka lagi maka ada 8. Nah ini nervus vagus sympathicus, kemudian arteri communis. Nah ini arteri communis. Nah ini kalau dipotong ini harus terpotong semua ini arterinya, sarafnya ini. Nah ini bagian trakea, ini trakea yang kelihatan. Kemudian vena jugularis yang ini. Jadi kalau menyembelih sapi ada bagian sini. Nah sehingga terpotong trakeanya, terpotong vena jugularisnya, terpotong arterinya. Seperti itu. Nah ini kan dalam leher. Ini ada nervus cervicalis dorsalis, kemudian ada aksesoris. Nah ini lipoglandula. Nah jadi ada lipoglandulanya di sini. Lipoglandula cervicalis superficialis, ini warna putih-putih. Kemudian ada nervus aksesorisnya sebelah sini. Serius. Nah untuk esophagus, ya, do you remember the position of the esophagus? Apakah kalian mengingat di mana posisi esophagus? Nah ini ya esophagus, trakea, kemudian ini organ pernapasan, kemudian esophagus-nya di sini, di bagian sini, di bulkus otot esophagus. Nah ini perampang melintang lagi leher. Nah ini trakea ya, ini trakea. Ini arteri karotisnya, trakeanya ini tanda-tanda panahnya.
Nah ini trakea, kemudian nervus vagus simpaticus dan arteri carotis communis. Nah ini yang vena jugularis. Jadi kalau kita mau motong sapi ini harus terpotong semua. Potong trakea, terpotong arteri, terpotong vena jugularis. Nah, baru bisa dikatakan halal sembelihannya. Oh ini ada, nah ini trakea, ini esophagus. Ini lubang saluran pernapasan, ini saluran pencernaan. Harus terpotong ini, terpotong arterinya, terpotong vena jugularisnya. Jadi 4 area yang terpotong. Nah sekarang kita masuk ke bagian kranial. Nah tadi bagian leher, kemudian masuk ke bagian kranial. Bagian kranial ini adalah alat gerak depan dari ternak, hewan ternak. Nah untuk bagian depan dikatakan ratio membri thoracici atau rangkaian otot yang menyusun alat gerak depan. Nah, ini ada beberapa regionya dari atas sampai bawah sini, ada 9. Ini akan kita jelaskan. Ada regio scapularis, bagian scapula, ada regio articulatio humeri, bagian humerusnya. Kemudian regio brachii, bagian brachiinya. Ini regio tricipitalis, kemudian regio cubitis, bagian cubitisnya. Kemudian regio antebrachium, regio carpi, regio metacarpi, metacarpi, dan regio digiti. Regio digita atau regio digitorum manus, itu daerah kuku. Nah untuk bagian lateral sendiri, pada bagian ekstremitas kranial ini yang akan dibahas adalah 1. Daerah sisi lateral scapulohumeri. Nah jadi daerah scapula dan humerus, daerah tulang scapulanya. Nah sudah kan dibahas minggu lalu tuh, seminggu sebelumnya scapula, bagian scapula pundaknya, kemudian humerusnya bagian bagian lengan sapi. Kemudian daerah sisi dorsolateral itu dorsal bagian atas luar itu brachium. Kemudian daerah sisi dorsomedial, di daerah dorsal medial bagian atas dan dalam itu brachium, dan daerah axilla. Ya, scapulohumeri lateral itu dilengkapi dengan susunan otot yang kuat dan memiliki ukuran panjang memadai karena menghubungkan daerah kepala dan leher dengan anggota gerak depan dan bertaut pada dinding toraks. Nah, jadi dia melengket pada dinding toraks, menghubungkan kepada leher, dan dia melengket ke toraks. Kulit pada daerah ini ketat dan erat, digunakan untuk berjalan. Sulit digerakkan karena otot kulit tidak hanya terdapat pada daerah ini. Kondisi kulit agak longgar dan terdapat musculus cutaneus homobrachialis. Nah, untuk yang scapulohumeri pertama, kita mulai dari scapulohumeri lateral. Ini batas-batas daerah lateral scapulohumeri ada 4. Bagian proksimal, itu bagian atasnya, adalah daerah dorsoscapula. Nah, bagian proksimal bagian atas, bagian dorsoscapulanya. Kemudian distal, daerah cubiti, itu bagian bawah. Dan proksimal dari